Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda al-qail fi kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah. Al-qail fi ma utiya min jawamil kalim may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa ashabihi wa man bisan ila yaumiddin. Qala musannif rahimahu wa ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kitabus Siyam ya. Wasara itu wujubus siyam, dan bermula syarat-syarat wajibnya puasa. Al-aslu bermula dasar fi fardiyatis shaumi, di dalam kefarduan puasa, mutlakon secara mutlak adalah qauluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamam ma'dudat. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzina? Kutiba ay furido, diwajibkan, alaikum atas kalian semua, apa asyamu, melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba, sebagaimana difardukan apa puasa itu, alal ladzina, atas orang-orang, min qablikum, sebelum kalian semua, la'allakum, semoga kalian semua adalah tattaquna, orang yang tattaquna, bertakwa. Siapa kalian? Ayyamam ma'dudat ya. Wa bi khususi Ramadan, dan dengan kekhususan Ramadan sebagai waktu kefarduan pelaksanaan ibadah Ramadan itu adalah qauluhu. Jadi wal aslu bi khususi Ramadan adalah qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Syahrul Ramadan, bermula bulan Ramadan, alladzi unzila, yang diturunkan, fi, di dalam Ramadan, apa Al-Qur'an, Qur'an, hudan, sebagai petunjuk, linnasi, bagi umat manusia, wa bayyinatin, dan sebagai penjelas minal huda, dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Adalah faman, maka bermula barang siapa, syahida, menyaksikan, menemui, siapa man, minkum, dari kalian semua, asyahra, akan bulan tersebut, falyasumhu, maka sebaiknya puasa siapa man akan syahr, di bulan Ramadan itu. Wa ahadisu, dan beberapa hadis, minha, adalah di antara hadis, qauluhu, bermula sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lil a'rabi, pada orang Badui, alladzi sa'alahu, yang bertanya siapa A'rabi akan Nabi,
Ahbirni, mohon memberi info siapa engkau. Ni padaku madza akan apa farodho mewajibkan aliyya atas aku siapa Allah minas shaumi yaitu puasa. Hai siyamu Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wasara itu wujub siyami adalah salah satu asya 3 hal. Al-Islamu yang pertama Islam. Li hadisi rufi al-qalam an salasatin. Wal bulughu dan baligh wal aqlu dan akal. Li hadisi rufi al-qalam an salasatin. Wal qudratu dan mampu ala shaumi untuk melaksanakan puasa. Liqouli karena firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Wa quri'a yutawwaqunahu ayyukallafunahu fala yutikunahu. Wa 'alal ladzina dan atas orang-orang yutikunahu yang tidak mampu siapa alladzina akan puasa fidyatun bermula fidyah. Wa quri'a dan dibaca di dalam qiraah yang lain itu wa 'alal ladzina yutawwaquna. Artinya yukallafuna yang dibebani siapa mereka untuk menunaikan puasa fala yutikunahu. Kemudian tidak mampu siapa alladzina akan puasa. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari an Atha sami'a Ibnu Abbas yaqra'u dalam keadaan membaca siapa Ibnu Abbas wa 'alal ladzina yutawwaquna fidyatu ta'amu miskin. Qala berpendapat siapa Ibnu Abbas laisat tidak ada apa ayat ini adalah bimansukhatin yang dieliminir, yang dinasakh. Wa huwa bermula alladzina yutawwaquna itu adalah asy-syaikhul kabir, orang tua renta, wal mar'atul kabirah, orang tua laki-laki yang renta dan orang tua perempuan yang renta. La yastati'ani yang tidak mampu siapa keduanya, ayyasuma akan puasa siapa keduanya. Maka fayud imani memberi konsumsi siapa keduanya, maka nakuli yaumin sebagai pengganti setiap hari miskinan akan satu orang miskin. Itu syaratnya, muslim baligh berakal qudrah. Wa faraidu saumi dan bermula kefarduan atau hal-hal yang difardukan dalam puasa itu adalah arba'atu asya 4 hal. An-niyatu yaitu niat. Niatnya itu qoblal fajri sebelum fajar. Likulli yaumin setiap hari. Liqoulihi karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyamalah. Man bermula barang siapa adalah lam yubayyit tidak menginapkan, tidak menginapkan siapa man asyama akan niat puasa qoblal fajri sebelum waktu fajar fala siyama maka tidak ada puasa adalah ada lahu bagi man. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa ad-Daruqutni wa ghairuhu. Wa qala dan berkata siapa Daruqutni ruwatuhu bermula
para perawi hadis ini adalah sikotun yang terpercaya. Wabaki dan Imam Baqi wa Daruqutni. Wal imsaku dan menjaga diri anil akli dari makan, wasyurbi dan minum, wal jima'i dan bersetubuh. Liqaulihi karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Wa kulu dan makanlah kalian semua, washrabu dan minumlah kalian semua, hatta yatabayyana sehingga jelas, lakum bagi kalian semua apa al khaytul abyad, sinar di siang hari atau sinarnya siang hari, minal khaytil aswad dari kegelapan malam, minal khaytil aswad dari kegelapan malam, minal fajri sebelum waktu fajar. Al-fajar itu artinya sinar yang melintang, ya, yang terbit melintang di ufuk. Ya. Summa atimmu kemudian menyempurnakan siapa kalian semua asyama akan puasa ilal laili sampai dengan waktu malam. Wala tubashiruhunna dan jangan ojo takon kok yono yo. Wala tubashiruhunna dan jangan bersetubuh, menyetubuhi kalian semua hunna akan perempuan-perempuan istrimu, wa antum dan bermula kalian semua itu akifuna sedang berdiam diri fil masajid. Dudu ning omah iku ning masjid ngawur ae. Nggih. Al khaytul abyad dhau'un nahar wal khaytul aswad zulmatul lail wal fajr dhau'un, nggih, yatli'u muta'arridan, nggih, fil ufuk yantahi yang selesai bitulu'ihi terbitnya itu, nggih, dengan terbitnya itu apa al-lailu malam wa yabda'u dan memulai apa an-naharu siang. Tujami'uhunna wa antum fi khali i'tikaf, apalagi i'tikaf. Wa ta'ammadul qai' dan menyengaja muntah. Rawa meriwayatkan siapa Abu Dawud dan Tirmidzi wa ghairu ma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man bermula barang siapa adalah dharu'ahu. Okay. Terkuasai akan man apa koiun, ai ghulaba itu sesuatu yang tidak mampu mengendalikan diri. Ghulaba aliyan nuas itu saya kantuk berarti dia tidak mampu mengendalikan kantuk. Jadi ghulabahul qoi itu artinya dikuasai. Wa huwa dan bermula man adalah shaimun orang yang puasa. Falisa maka tidak ada alaihi atas man apa qodho'un qodho. Wa inistasqa dan jika berusaha innalillahi falyaqdi maka mengkodok siapa man. Walladzi dan bermula sesuatu yuftiru yang batal bi dengan alladzi siapa as-shaimu orang yang puasa. Walladzi dan bermula sesuatu yuftiru yang batal bi dengan alladzi siapa as-shaimu orang puasa itu asratu asya 10 hal.
ma wasala amdan minal ilal jawfi war ra'si, ma sesuatu wasala yang masuk atau sampai abdan secara sengaja ilal jawfi ke rongga tubuh, rongga mulut ya, rongga tubuh war ra'si dan kepala. Wal huknah fi ahadis sabilaini, dan wal huknatu fi ahadis sabilaini, dan masuknya ya, sesuatu fi ahadis sabilaini di salah satu dari kubul dan dubur, wal qai'u dan muntah amdan secara sengaja, wal wat'u dan bersetubuh amdan secara sengaja, fil farji dalam kemaluan, wal inzalu dan keluarnya sperma, an mubasyaratin dari bersetubuh, wal haidu dan haid, wan nifasu dan nifas, wal jununu dan gila, wariddatu dan murtad. Inzalu maniyin artinya al inzalu an mubasyarah, keluarnya sperma, bisa babilamsin sebab menyentuh, au takbilin atau mencium, wa nahwi dzalik dan sepadanya hal tersebut. Wal haidu wan nifasu wal junun li khuruji man, karena keluarnya orang-orang ini komat yang menyelenggarakan bihi dengan bihi pada man, komat yang tersenggara bihi pada man, apa hadhil umur, masalah-masalah ini, keluar khurujuman keluarnya ya, keluarnya seseorang atau siapapun orang ya, dari kriteria ya, komat yang terselenggara bihi pada man apa hadhil umur an ahliyatil ibadah, sebagai orang yang dianggap memiliki kompetensi untuk melaksanakan ibadah. Ahliyah itu memiliki kompetensi. Wa yustahabbu dan disunahkan fi shaumi dalam puasa apa salah satu asya, 3 hal. Ta'jilul fitri, yang pertama mendahulukan atau menyegerakan berbuka. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa Muslim an Sahl bin Sa'din radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qala, bersabda siapa Rasul, la yazalu selalu saja siapa annasu umat manusia, bi khairin dengan kebaikan, ma'ajjalu selagi menyegerakan siapa mereka al-fitra akan berbuka. Wal afdalu dan bermula yang lebih utama adalah ayuftira berbuka siapa seorang ala tamarotin atas beberapa kurma, au qalilin atau sedikit minal mimmain dari air, summa yusalli kemudian sholat siapa seseorang al maghriba akan maghrib, summa yatanawalu kemudian summa ayusalli al maghrib summa yatanawala kemudian mengkonsumsi atau ama makanan in arodahu jika mengendaki siapa seseorang hu akan tanawulut ta'am. Rawa meriwayatkan siapa Ibnu Hibban bi isnadin sahih annahu akan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kana ada siapa Rasul adalah ingkana idza kana likana ketika ada siapa Rasul adalah iman orang yang puasa, lam yusolli siapa Rasul hatta
yukta sehingga diberikan siapa Rasul birutobin dengan rutob. Rutob itu kurma yang masih muda yang masak. Aumain atau air. Fayakula kemudian dahar siapa Rasul, au yashroba atau ngunjuk siapa Rasul. Wa idza kana dan ketika ada siapa Nabi adalah fisyita di bulan penghujan ya, artinya tidak musim panas, musim dingin ya. Lam yusolli tidak sholat siapa Rasul hatta na'tiyahu sehingga memberikan siapa kamu hu padanya bitamrin ya, satu kurma au ma'in atau air. Wa ta'khirus suhur dan mengakhirkan sahur. Rawa meriwayatkan siapa Ahmad fi musnadihi annau akan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qala bersabda la tazalu selalu saja siapa umatku bi khairin adalah dalam kebaikan ma'ajalu selagi menyegerakan siapa ummati al-iftara akan berbuka wa akharu dan mengakhirkan siapa mereka as-suhur akan sahur. Rawa meriwayatkan siapa Ibnu Hibban inna ta'khirus suhur sesungguhnya mengakhirkan suhur itu adalah min sunanil mursalin termasuk tradisi-tradisi para utusan Allah. Wa yakunu dan ada apa ta'khiru mengakhirkan itu bi khaisu yantahiya sekiranya habis ya, sekiranya habis siapa seseorang minat to'ami dari makan wasarobi dan minum kubaili tulu'il fajri sebelum sedikit terbitnya fajar biqolilin sedikit. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari an Ibni Malik radhiyallahu an apa anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Zaid bin Sabit adalah tasakhara sahur siapa keduanya falamma faragha kemudian ketika rampung siapa keduanya min sahurihima dari sahur keduanya koma berdiri siapa Kanjeng Nabi Muhammad siapa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ila sholati ke salat fasolla kemudian salat kulna menyampaikan siapa kami li Anasin kepada sahabat Anas bin Malik kam kana baina farohihima min suhurihima wa tuhurihima fis sholah kam berapa karena ada baina farohima di antara selesai keduanya min sahurihima dari sahur keduanya wa tuhurihima dan masuk keduanya fis sholati dalam sholat. Qala menjawab siapa sahabat Anas bin Malik ya qadru ma yaqra'u rajul khamsina ayah ya, sekiranya membaca ya, siapa ar-rajulu seorang khamsina 50 apanya ayatnya watarkul hujri dan meninggalkan berbicara yang tidak pada porsinya atau tidak semestinya ya, tarkul hujri meninggalkan ay kalamul fahisi wal batil meninggalkan hujur minal kalam dari pembicaraan il kalam al fahis artinya ucapan yang keji wal batil dan batal kasatami seperti memaki wal ghibah dan ghibah wa nahwi dzalika dan sepadan keduanya. Rawasiyab Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bermula barang siapa dalam yadak tidak meninggalkan siapa man qaula zur akan ucapan yang jelek wal amala dan melakukan bi dengan qaula zur falisa maka tidaklah ada lillahi tetap bagi Allah apa hajatun merasa perlu fi ayyada'a meninggalkan siapa seseorang ta'amau akan makannya wa syarabahu dan minumnya ay la yurtabu ala imsak artinya tidak berimplikasi ala imsaki apa
tidak meninggalkan qaula zur dan amal bi itu ala imsaki atas menahannya seseorang thawab la yutarot tabu ala imsaki apa sawabun, tidak berimplikasi atas penahanan orang itu dari makan minum apa sawabun pahala. Wa insakoto sekalipun gugur apa al wajibu kewajiban menunaikan puasa bihi bihi dengan zur. Wazur al batil. Wa yahrumu dan diharamkan apa somu apa siyamu khamsi ayamin, puasa 5 hari. Al-idani 2 hari raya wa ayyamut tasrik dan hari-hari tasrik as-salasah yang 3. Rawa meriwayatkan siapa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah naha mencegah melarang siapa Rasul an syam yaumin tentang mencegah tentang puasa 2 hari yaumil adha yaitu hari Idul Adha wa yaumil fitri rawahu Al-Bukhari wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Wa ayyamut tasrik rawa meriwayatkan siapa Muslim an Ka'b bin Malik radhiyallahu an apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ba'asau mengutus siapa Rasul akan sahabat Ka'ab bin Malik wa Ausabnil Hadsan mengutus ayyamat tasrik di hari-hari tasrik fanada kemudian menyeru siapa Rasul annahu layathul jannah annahu sesungguhnya kelakuan ada layathulu tidak masuk al jannah tak akan surga siapa illa mu'minun kecuali orang mukmin. Wa ayyamu mina dan hari-hari mina wa ayyamu aklin wa surbin dan hari-hari makan dan minum. Rawa meriwayatkan sahabat Abu Dawud an Amr bin al-As radhiyallahu anhu qol fahadil ayyam bermula hari-hari ini allati kana yang ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya'muruna yang memerintahkan siapa Rasul akan kami bi iftariha dengan tidak melakukan puasa di hari-hari ini. Wa yanhana dan mencegah atau melarang siapa Nabi akan kami an syamihima dari puasa di hari-hari ini. Qala Malik wa ya ayyamut tasrik yaitu hari-hari tasrik. Wa yukrahu dan dimakruhkan apa somu yaumisak puasa di hari keraguan illa ayyuwafiqa kecuali mencocoki adatan kebiasaan, kecuali mencocoki apa puasanya itu adatan akan adatnya lahu bagi seseorang. Wa huwa dan bermula ayyumusak itu adalah yaumus salasin hari ke-30 min Sya'ban alladzi yasukku yang ragu fihi di dalam hari itu siapa annasu orang-orang. Hal huwa akankah hari itu adalah min Sya'ban termasuk Sya'ban atau min Ramadan. Wal mu'tamad bermula pendapat yang bisa dipegang fil madhab dalam madhab Syafi'i adalah tahrimuhu mengharamkan puasa di hari tanggal 30 Sya'ban ini. Walasihu dan tidak sah apa puasa di hari tanggal 30. 5 karena hadis rawi yang meriwayatkan akan hadis siapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Shahih dan memverifikasi siapa Imam Tirmidzi akan hadis ini an Ammar bin Yasir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man bermula barang siapa adalah soma berpuasa siapa man al yawma di hari alladzi yasuku yang ragu fi dalam hari itu siapa anna seorang orang faqat aso betul-betul telah mendurhakai siapa man Abul Qasim akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhmalu dan ditangguhkan apa qaul musannif yukrahu ala karohat tahrim yaitu makruh tahrim, makruh yang mendekati keharaman. Fayuwafik dan mencocoki apa qaulul musannif ini al-mu'tamad akan pendapat yang mu'tamad. Wa yuhramu dan diharamkan aidun juga apa as-shaum puasa fin nisfi atsani min Sya'ban yaitu di paruh kedua di bulan Sya'ban. Ya, haram sampai haram ya. Jadi puasa setelah tanggal 15. 5 karena hadis rawi yang meriwayatkan hadis siapa Abu Dawud as-Sahih Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah qala bersabda siapa Rasul, idan taswafa, ketika masuk di paruh kedua apa Sa'ban fala yasumu fala tasu, maka tidak puasa siapa kalian. Wa inda Ibnu Majah idza kana, ketika ada apa nisfu paruh kedua min Sa'ban itu fala saufa, idza kana ketika ada apa nisfu min Sa'ban fala sauma, maka tidak puasa hatta yaji'a, sehingga datang apa Ramadan, bulan Ramadan. Wa tantafi, dan ternafikan apa hurmatu shaumi yaumis sabt, ya, menjadi dinafikan keharaman puasa hari tanggal 30 dan nisfu Sa'ban idza wafaqa, ketika mencocoki apa puasanya itu adatan adat lahu bagi seseorang. Awwasola, atau meneruskan siapa seseorang siapa mau akan puasanya bima dengan hari-hari qobla nisfisani, sebelum paruh kedua min Sa'ban. Warwa meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa Muslim wa lafdu, dan bermula redaksinya adalah lahu bagi Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol la taqaddamu, ya, la taqaddamu Ramadan bisaumin, la taqaddamu, tidak mendahului siapa kalian semua Ramadan akan Ramadan bisaumi yaumin, dengan puasa sehari, wala yaumin, dan puasa 2 hari, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, karena yang ada siapa rajul adalah yasumu, puasa siapa rajul sauman, yasumu melakukan sauman puasa, fal yasumhu, maka puasalah siapa rajul itu akan hari Syak dan nisfisani min Sa'ban. Waman, dan bermula orang wati'a yang wati siapa man fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan, amidan, dalam keadaan sengaja, fil farji, di alat kelamin, fa'alihi, maka wajib atas man al-qadhu, bermula qadha, wal kafaratu, dan kafarah. Wahya, dan mula kafarah itu adalah itsku raqabatin, memerdekakan budak mukminatin, yang mukmin, fa'ilam yajid, jika tidak menemui siapa seseorang, fasiyamu, maka puasa sahra ini 2 bulan mutatabi ini yang berurutan. Fa'ilam yastati, jika tidak mampu siapa seorang, fa'id au miskin, maka memberikan makan 60 orang miskinan, apanya miskinnya, likulli miskin, dan setiap orang miskin muddun, bermula 1 mud. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol bainama nahnu julusun, dan ketika bermula kami adalah julusun, orang-orang yang duduk, ya. Julus itu fu'ul sama dengan jalisin, ya. Inda sama dengan hudur, ya. Indan Nabi, di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irja'ahu, tiba-tiba datang hu pada Nabi siapa rajulun, seorang laki-laki, faqala, dan matur siapa rajul, ya Rasulullah, halaktu. Qala, bertanya siapa Nabi, malaka, bermula apa laka, tetap bagimu, ada apa kok kamu merasa binasa, merasa salah. Qala waqatu alam ru'ati wa ana shaim, ya, waqatu wati, siapa aku, alam ru'ati, atas istriku, wa ana, dan bermula saya adalah shaim, orang puasa, wa fi riwayatin fi Ramadan. Faqala, kemudian menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajid raqabatan taktuha, hal tajidu, akankah menemui siapa kamu raqabatan, akan seorang budak, taktikuha, yang bisa memerdekakan siapa kamu akan raqabah. Qala, menjawab siapa rajul, la. Fal tastati, apakah mampu siapa kamu antasuma, puasa siapa kamu syahra ini 2 bulan mutatabi ini berturut-turut. Qala, menjawab siapa rajul, la. Faqala, menjawab siapa Rasul, bertanya siapa Rasul, hal tajid itam miskina sinin, miskin, apakah menemui siapa kamu it'ama sitin, memberi makan 60 apanya miskin orangnya, orang miskinnya. Qala, menjawab siapa Rasul, la.
Qala berkata siapa rawi, ya, famakasa kemudian diem siapa Nabi Muhammad SAW bainama nahnu ala dalik, dan waktu bermula kami ala dalik, ke atas diem itu utiya, ya. Utiya diberikan siapa Nabi Muhammad SAW bi'arokin, ya. Bi'arokin fihi tamr, ya. Arok itu satu apa namanya, keranjang kok gede men, ya wadah gitu ya. Ya wadah yang teranyam, ya seperti keranjang tapi besar kecilnya kita perlu menelisik lagi, ya. Biarokin satu keranjang, fi di dalam keranjang itu tamrun bermula korma, wal arok dan bermula arok itu al miktal, ya. Qalam bertanya siapa Nabi, aina sa'il, aina adalah di mana as-sa'il orang yang bertanya tadi. Qala menjawab siapa rajul, ana saya. Qala bersabda siapa Rasul, khudz ambil hadza ini, fatasaddaq dan sedekah, mensedekahkan siapa kamu bi dengan hadza. Faqala bertanya siapa ar-rajul seorang laki-laki, a'ala afqarin minni, a'ala afqar minni, apakah kepada orang yang paling fakir minni dariku ya Rasulullah, fawahi ma baina la abaitaha yuridu khurrataini ahla baitin afqar min ahli baiti. Fawallahi demi Allah, ma baina apa ini? La bataya. Kharrah. Yuridu kharrataini ahla baitin afqara minni afqara min ahli baiti. Famoi demi Allah, ma baina tidak ada di antara kedua harrah. Tidak ada ahlu baitin, keluarga rumah, afqaru yang lebih miskin min ahli baiti. Fadhohika kemudian tertawa siapa Nabi Muhammad SAW hatta batat sehingga tampak apa anyabuhu, ya, gigi serinya Nabi Muhammad SAW. Faqala kemudian bersabda siapa Nabi, at'imhu, memberikan makan siapa kamu akan tamr ini, ahlaka akan keluargamu. Waqat ala imraati artinya jamak tuha. Raqabah insan mamlukan, taktikuha tukhriruha minarriki dari sifat keambahan, minarriki dari perbudakan, wal ubudiyah dan penghambaan. Al-miktal artinya wi'aun yunsaju yang dianyam, min warokin nakhli dari daun kurma. Al-harrataini jamak dari harrah. Harrah itu apa? Ardun dzatu hijaratin sauda. Ya, jadi bumi atau tempat yang memiliki batu hitam. Badat an yabu dhaharat wa huwa kinayatun an siddati dhuhakihi. Wala juzu dan tidak diperkenankan lil fakir bagi orang fakir, alladzi qadar yang mampu siapa alladzi alal it'am apa sarfu dzalika menyerahkan hal tersebut ila iyalihi ke keluarganya. Wa kadzalika demikian juga ghairuha bermula selain
selain tadi itu kafaroh minal kafaroh, dari kafar yang lain. Wama, dan bermula apa dzukira yang telah disebutkan apa ma fil hadis adalah khususiyah, itu spesifik khusus lidzalika rajul, bagi laki-laki itu. Waman mata, dan bermula barang siapa mata mati siapa man wa alaihi, dan adalah wajib atas man siamu Ramadan, siamun bermula kewajiban puasa fi Ramadan, imam maka diberikan makan, anhu sebagai pengganti dari man, siapa likulli yaumin, anhu sebagai ganti dari man likulli yaumin, apa likulli yaumin setiap, bentar. Imam maka diberikan makan, ya. Apa anhu sebagai ganti man likulli yaumin setiap hari, mudun bermula adalah likulli yaumin setiap hari, mudun bermula 1 mud. Min ghalibi qutil baladi, artinya dari makanan pokok yang paling lumrah, ya. Makanan pokok dari satu daerah, kal khintoh seperti gandum masalan umpamanya. Wal muddu, dan bermula mud itu yusawi sepadan inaan ina muakaban yang persegi 4, tula harfihi yang luas pinggirnya adalah 9,2 cm. Bayuzanu, dan ditimbang, ya, apa ma sesuatu ya seuhu yang menampung apa mud itu akan ma, ya, itu 60 gram takriban, 600 gram takriban. Wa yakhruju, dan kecuali apa hal ini minat terkah dari peninggalan kaduyun seperti hutang. Fa ilam yakun, jika tidak ada lahu baginya apa malun harta, jaza maka boleh apa al-ikhraju mengeluarkan anhu darinya. Wa tabarru'a, dan membebaskan zimmatahu akan tanggungannya. Rawa meriwayatkan siapa at-Tirmidzi was-sahahahu, ya, was-sahaha waqfahu, ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal man mata ala alisya musyahraini falyut'imhu falyut'im, maka sebaiknya memberi makan, anhu sebagai ganti man, maka nakuli yaumin sebagai ganti setiap hari miskinan orang miskin. Warwa Abu Dawud wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal idza marido, ketika sakit siapa arju seorang fi Ramadan, di hari Ramadan, summa mata kemudian meninggal siapa seorang, falam yasum tidak puasa, imam maka diberikan makan, anhu sebagai ganti man. Wal aulas, bermula yang paling utama minal it'am memberi makan itu adalah ayyasuma puasa, anhu, ya, sebagai ganti darinya siapa korubu. Wal aula, bermula yang lebih baik minal it'am daripada memberi makan adalah ayyasuma puasa, anhu sebagai ganti orang yang mati itu siapa korubu, keluarga dekatnya. Auman, atau orang ya'dinu yang memberikan izin lahu pada man siapa al-mayyitu orang yang meninggal, awarisu atau ahli warisnya, bisaumi dengan melakukan puasa. 5 karena hadis ruwahu yang meriwayatkan hadis siapa al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qala bersabda siapa Rasul, man bermula barang siapa mata meninggal siapa man wa ali, dan adalah wajib atas manusia bermula puasa soma yang puasa, soma man mata soma maka puasa anhu sebagai ganti dari man siapa walinya man. Warwa Bukhari wa Muslim wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa datang siapa rajulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, ya Rasulullah inna ummi, sungguhnya ibuku adalah matat meninggal, wa alaiha, dan ada wajib atas dirinya saumu sahrin bermula puasa 1 bulan. Afa aqdihi, akankah mengkodoni siapa aku akan puasa anha sebagai ganti ibuku? Qala menjawab siapa Nabi, na'am ya. Fadainullah, bermula hutang Allah itu ahaku lebih konkret ayyuqdha untuk dilunasi. Wa hadza, bermula ini fiman terhadap orang aftara yang
tidak berpuasa siapa man udun karena uzur, wa tamakkana dan memungkinkan siapa seorang minal qada untuk mengkodoni, bi anzala ketika tidak ada apa uzurnya min maradin seperti sakit, wa nahwi dan selainnya, qoblal maut sebelum kematiannya, biwaktin satu waktu yasau yang memungkinkan apa waktu itu al-qadha akan qadha, walam yasum dan tidak puasa, wa kadzalika demikian juga man orang aftara yang tidak puasa siapa man li ghairi udhrin tanpa uzur, mutlakun secara mutlak. Amaman bermula orang aftara yang tidak puasa siapa man udhrin karena udzur, wala yatamakkan dan tidak mungkin siapa man minal qadha dari qadha, bi an mata misalnya meninggal, bi an mata ketika meninggal siapa man qabla zawal udhri sebelum hilangnya udzur, au ba'da atau setelah udzur, bi waktin satu waktu la yasau yang tidak memungkinkan apa waktu al qadha akan qadha, fala qadha maka tidak qadha, tidak wajib, tidak qadha adalah ada anhu darinya, wala fidyah dan tidak ada fidyah adalah ada, wala isma dan tidak ada dosa adalah ada alaihi atas dirinya. Wasaihu dan bermula orang sepuh, in ajaza jika mungkin, jika tidak mampu siapa syekh anisyami dari puasa, anisomi dari puasa, yuftiru maka boleh tidak berpuasa, wa yut'im dan memberikan makan siapa syekh an kulli yaumin sebagai ganti setiap hari muddan satu mud. Wal hamilu dan bermula perempuan yang hamil, wal murdi dan perempuan yang sedang menyusui, in khofata jika mengkhawatirkan siapa keduanya itu, ala anfusihima atas dirinya sendiri, atas diri keduanya, aftarota maka boleh tidak puasa siapa keduanya, wa alaihima dan wajib atas keduanya adalah wajib atas keduanya al qadhu bermula qadha. Wa in khofata, rawa meriwayatkan siapa Tirmidzi an Abu wa Abu Daud wa ghairuhuma an Anas bin Malik al-Ka'bi radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, innallaha sunya Allah taala maulur Allah adalah wadu'a meringankan, wadu'a memberikan keringanan siapa Allah anil musyafir dari orang yang bepergian, as-soma akan puasa, wa syatr shalah dan meringkas salat, wa anil hamil dan atas orang yang hamil, awal murdi dan orang yang sedang menyusui, sauma akan puasa, wadu'a khaffafa bi taksir shalah wa rakhasa fil fitri tidak berpuasa ma'al qadha dengan tetap mengqadha satra nisfas shalah ar-rubaiyah yang bersifat 4 rakaat. Wa in khafata jika khawatir siapa keduanya ala auladihima atas anak keduanya, aftarata maka boleh tidak berpuasa siapa keduanya, wa alaihima dan wajib atas keduanya al qadha bermula qadha, wal kafaratu dan kafarah. Rawa meriwayatkan siapa Abu Dawud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol, wa alal ladzina yutiquna fi ta'am miskin. Qala berkata siapa Imam Ibnu Abbas, kanat ada apa hal tersebut adalah rukhsatan rukhsah li syekhil kabir bagi orang yang sudah sepuh, laki-laki yang sudah sepuh, wal mar'atul kabirah dan perempuan yang sudah tua. Huma dan bermula keduanya adalah yutikon yang mampu keduanya asyam puasa, ayuftiro untuk berbuka siapa keduanya tidak puasa, wayut ima dan memberi makan keduanya kulayomin sebagai ganti setiap hari miskinan akan orang miskin, wal hubla dan bermula orang yang hamil, wal murdi dan orang yang menyusui, in khofata idza khofata ketika khawatir keduanya, yakni memaksudkan siapa musannif, siapa rawi ala auladihima atas anak keduanya, aftarata maka tidak puasa siapa keduanya, wa'at amata dan memberi makan keduanya. Wa an kulli yaumin dan sebagai ganti setiap hari mudun apa satu mud. Kafaro an kulli mudin adalah sebagai ganti setiap mud, mudun bermula satu mud, wa huwa bermula mud itu adalah ritlun, ritel gantang, wa sulusun dan sepertiga bil iraqi menurut ukuran Irak. Wal maridu dan bermula orang yang sakit, wal musafir dan orang yang bepergian, safaron bepergian tawilan yang panjang yang lama, yuftironi boleh tidak puasa siapa kedua meyakdian dan mengkodok siapa keduanya, liqouli ta'ala wa man kana maridun au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa man dan bermula orang kana yang ada siapa man adalah maridun orang yang sakit, au ala safarin atau atas bepergian, fa iddatun maka adalah
maka adalah beberapa hari min ayyamin dari hari ukhor yang lain. Wa maknahuma dan wa maknaha dan bermula maknanya wa mu'alam bisawab man bermula orang karena yang ada khilal Ramadan di sela-sela bulan Ramadan adalah maridun yang sakit, marodon sakit, la yastati'u yang tidak mungkin ma'ahu bersama sakit itu apa asum puasa, atau karena ada siapa seseorang adalah musafiron yang musafir, fal yuftiro maka sebaiknya tidak puasa insya'a jika mau siapa seorang itu, wal yamsum dan sebaiknya berpuasa min ghairi Ramadan selain Ramadan ba'da zawal udhri setelah hilangnya uzur bi'adadil ayyami dengan sejumlah hari-hari allati aftaroha yang tidak puasa siapa seorang akan ayam fihi di dalam uzur itu. Faslun hadza faslun bermula ini adalah fasal wal i'tikafu bermula i'tikaf adalah sunnatun mustahabbah, sunnah yang disunnahkan. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena ada siapa Nabi ada itu ya'takifu i'tikaf siapa Nabi al-asrul awakhir di 10 hari terakhir min Ramadan hatta tawaffahu sehingga memanggilnya siapa Allah summa takafa kemudian i'tikaf siapa azwajuhu para istrinya ba'da min ba'di setelah wafatnya Rasul. Rawi meriwayatkan siapa Al-Bukhari min hadisin tawin anha dari Sayyidah Aisyah apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah i'tikaf siapa Rasul fi akhiril asri di akhir 10 min Syawal di bulan Syawal. I'tikafa artinya adalah akoma menetapi ya mendiami fil makan di tempat walazimau dan jenak ya di tempat itu. Wal i'tikaf adalah masdar ya. Wal lubsu dan bermula diam diri itu adalah wal lubsu wal i'tikafu masdar wal lubsu adalah bimaknahu artinya maknanya i'tikaf berdiam diri. Walahu dan ada tetap bagi i'tikaf sartoni bermula 2 syarat an-niyatu bermula niat wal lubsu dan diam diri fil masjid di dalam masjid. Wala yakhruj dan tidak keluar siapa seorang minal i'tikaf dari i'tikaf al-mangduri yang dinazarkan illa li hajatin tidak keluar siapa seorang illa li hajatil insan kecuali karena kebutuhan yang sangat manusiawi. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha wa in kana jika ada siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah layat hulu masuk siapa Rasul ala rosi atas mustakanya ya, masuk ayud khila memasukkan ala rosi atas kepalanya wawa dan bermula beliau Nabi adalah fil masjid di masjid fa'urad jiluhu ya. Fa'urad jiluhu kemudian menyisir siapa Nabi itu orangnya perlente ya rapi menyisir siapa Nabi akan kepalanya akan rambutnya ya. Wakana dan ada siapa Nabi adalah hulu tidak masuk siapa kanjeng Nabi illa li hajatin tidak masuk al-baita rumah illa li hajatin kecuali karena kepentingan idza kana jika ada siapa Nabi adalah mu'takifan orang yang i'tikaf fa'urajuluhu fa'asroha sa'aruhu wa udhrin atau udhur min haidin au marodin la yumkin yang tidak mungkin apa al-muqamu ya menetapi ma'ahu bersama hal tersebut ya. Wa yubtilan dan batal apa i'tikaf bil wad'i liqouli ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masjid artinya la tujami'u azwajakum fi hali i'tikafikum fi hali dalam kondisi i'tikaf kalian semua ya. Puasa sebagai salah satu rukun dari rukun Islam ya. Sesungguhnya itu menjadi kepentingan kita secara individual dalam banyak perspektif ya, dalam kapasitas kita sebagai perorangan di hadapan Allah atau sebagai salah satu dari bagian makhluk sosial. Banyak perspektif itu baik perspektif medis, biologis, sosiologis, politis, ya, ekonomis, ya. Ini semua dibutuhkan ya, dalam banyak perspektif. Ya. Karena itu, ya, dipersyaratkan betul, ya, karena
itu merupakan kepentingan kita, seperti juga Allah telah firmankan la yukallifullahu nafsan illa usaha, maka siapapun orang yang belum memiliki persyaratan secara khusus, Allah tidak membebani untuk menyelenggarakan puasa. Puasa itu tadi fardunya itu ada 4. Yang pertama niat. Niat itu mestinya per hari, tetapi ada ulama yang memperkenankan kita berniat untuk 1 bulan. Niatnya gimana? Saya berniat puasa selama bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Tetapi setiap malam masih wajib untuk berniat. Itu hanya untuk emergensi. Sesekali jika lupa, maka tercover sudah dengan niat yang 1 bulan itu. Sesungguhnya sekali lagi niat itu ada dalam hati, tapi masih tetap sunnah melafalkannya. Karena itu menjadi penting setiap imam setelah sholat tarawih atau witir itu nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu ta'ala. Nawaitu sauma syahri ramadhana hadhihi sana hadhihi sana fardhun li ta'ala. Niku niate. Nawaitu sauma syahri ramadhana hadhihi sana fardhun ta'ala. Jadi niat puasa selama bulan Ramadan. Itu boleh sebagai emergensi kalau lupa. Nah, jadi ada orang yang tidak terbiasa gitu. Tidak terbiasa berniat dengan ditalafutkan, maka enjoy aja. Ya, saya nggak mungkin makan malam karena di hari-hari di luar Ramadan saya nggak pernah makan malam. Jadi kalau saya makan malam berarti saya sudah ada niat puasa. Kata mereka yang tidak. Tapi kita nggak serk kalau belum nawaitu sauma ghadin gitu ya. Dan itu harus kemudian kalau dalam orang Jawa kebiasaan orang Jawa diartikan ya. Saya berniat puasa besok pagi di bulan Ramadan fardhon karena Allah itu Yang kedua itu menahan lapar, makan, minum dan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Dan tidak boleh tadi menyengaja memuntahkan. Jadi ada niat tertentu supaya dia batal, muntah dianggap batal. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan di luar apa yang sudah kita bahas ini. Jadi ada orang tadi disampaikan bahwa tidak diperkenankan ma wasala amdan ilal jaufi warra'si. Jadi tidak boleh apa saja yang masuk ke dalam rongga perut dan rongga kepala.
Jadi pertanyaannya bagaimana dengan vaksin? Vaksin itu masuk, ini tidak dalam kategori jauf wal warroksi. Roksi itu ya memasukkan apa saja. Jadi obat mata. Mohon maaf ini, ada yang tidak memperkenankan pakai cotton bud itu selama siang hari, itu sama dengan memasukkan. Sekalipun ada pendapat yang meringankan boleh. Karena itu jangan menggunakan cotton bud di siang hari. Kemudian kebiasaan ngupil, itu masukkan. Itu apa yang ada dalam, dan ketika sikat gigi, karena itu no problem, selama kita niki sebelum subuh sudah fresh, sudah. Mohon maaf, apalagi sekarang pakai masker, jadi kita nggak ada masalah berkomunikasi. Dulu orang itu komunikasi sambil gini, Mbak gimana kabarnya gitu, nggak perlu begitu, sekalipun. Pokoknya kalau kita ini sudah memastikan fresh, bersih, nggak ada sisa makanan, sudah pastikan nggak bau. Kalau itu bau, itu sebagai sebuah kelaziman orang puasa yang menurut Nabi itu jauh lebih atyabnya, lebih wangi daripada minyak misik. Itu indallah. Jangan diplesetkan wa amma indana, enggak bergaber. Karena itu boleh membaca sholawat. Jadi ada namanya sholawat dohir. Ketika orang habis sikat gigi bersih, baca sholawat 12 kali tanpa nafas itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa 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 ala Muhammad. Itu kemudian ini menjadi berbunga-bunga itu. Kalau sudah baca sholawat masih bau, periksakanlah gigi Anda itu. Jadi nggak perlu. Artinya itu lebih baik, nggak perlu, karena sikat gigi setelah sebelum zuhur itu masih diberikan rukhsah, toleransi. Sekalipun mohon maaf, siapa yang bisa menjamin ketika orang sikat gigi setelah subuh itu loh sekalipun sebelum zuhur itu yang tidak memastikan sedikit banyak ada air yang masuk. Jadi ada sabkul ma' ilal halak itu bisa batal. Pakai siwak saja, siwak itu loh, pakai siwak itu makruh ba'da zuhri. Pakai siwak itu kan nggak berair, itu aja. Karena kalau siwak ini niatnya menghilangkan bau gitu siwak yang benar-benar menggunakan kayu arok itu memang luar biasa. Karena itu ini harus dipahami. Jadi kalau bisa dihindari. Dan mohon maaf, ritme mulai hari ini diatur. Ritme untuk BAB. Kalau bisa BAB itu dialihkan waktunya. Badal tarawih yang paling enak. Bisa nggak dialihkan ritme? Jadi tidak disapa gitu loh ya. Ibadah tarawih itu malam makan itu, karena mohon maaf, itu ada orang yang saking ihtiyatnya, mohon maaf, tidak semua kotoran yang feses itu yang keluar itu kan plung gitu kan, nggak semua, ono sing balik medot ya. Paham maksud saya? Ini bukan sesuatu yang jorok nih, ini ilmu saya jelaskan. Jadi kalau kita terasa gitu loh, tidak semuanya plung terjatuh, ada yang balik, itu batal. Karena itu sudah hakikatnya barang luar. Sama seperti orang, makanya nggak perlu kalau bisa merapat-pat, nggak perlu berkumur. Kalau berkumur kan kemudian, mohon maaf, kadang-kadang ada perilaku orang yang diludah-ludahkan gitu, merasa. Jadi kalau sudah keluar ludah itu hakikatnya sudah barang lahir, bukan barang batin. Sekalipun terproduksi dari dalam, sama dengan feses itu. Karena itu diatur mulai sekarang itu ritme BAB itu.
Kalau bisa pokoknya nggih, sebelum subuh sudah selesai BAB itu ya. Dibuat ritme begitu selama 1 bulan. Jadi harus request kepada perutnya masing-masing ya. Ya. Wal hukna fisabilain itu memasukkan segala sesuatu. Hukna itu artinya bisa menginjeksi, ya. Bisa apa saja, nyemprot, fi akhadisabilain itu. Jadi seperti misalnya waliyadzubillah ketika orang ada problem BAB kemudian ngasih dulkolak, ya, ya, dimasukkan ke tuburnya begitu, ya, itu batal itu, ngoten ya. Ini beberapa hal yang saya kira ini bukan pengalaman pertama, tetapi ada beberapa stressing yang harus kemudian kita sampaikan di sini berkenaan dengan tadi yang ayam musak tadi saya berikan. Jadi kecuali itu, jadi illa ayyuwafiqo adatan lahu itu orang yang biasa Senin Kamis, orang yang biasa puasa Daud, orang yang biasa puasa Dahr misalnya itu peduli amat dengan ayam musak gitu loh. Jadi sekalipun hari ditentukan ini puasa atau tidak, ya itu sesungguhnya haram ya, untuk berpuasa. Tapi bagi orang yang biasa puasa tidak masalah. Itu keunikan orang yang melanggengkan kebaikan itu, dia mendapat poin-poin seperti itu. Bagi orang yang tidak biasa Senin Kamis, maka ba'dan nisfi Sya'ban sudah makruh tanzih, makruh tahrim, bahkan ada yang mengatakan ya haram gitu. Ini logikanya, ada kekhawatiran ketika pas waktunya harus puasa justru malah tidak punya kekuatan. Ya karena drop itu sakit macam-macam itu. Tapi kalau sudah teruji biasa puasa, maka menjadi enjoy aja ya. Semuanya saya kira sudah selesai. Hanya yang tadi mungkin persoalan ini kalau sampai ditanya di masyarakat berkenaan dengan orang yang hamil ya, orang yang menyusui itu gimana ceritanya. Ya tadi disebutkan kalau orang itu menurut dokter ini perspektifnya nggak boleh personal, individu, subjektif sekali itu. Kok nggak poso mbak? Oh, aku ora kuat ya, kuatir awakku. Jadi nggak boleh. Dokter yang memvonis, dan itu dokter muslim. Jadi kalau misalnya ada keluhan tertentu kemudian periksa, dokternya bilang, Bu, jangan puasa dulu. Makanya kalau saya puasa kenapa Bu? Mungkin produksi ASI-nya berkurang, macam-macam ya. Itu alasan anak, tapi kalau ibu nanti drop kasihan. Jadi kalau dominan karena alasan diri, maka dia cukup mengkodok saja, tidak usah fidyah, kafaroh ya. Tapi kalau orang itu alasan itu dua ya, alasan satu, alasan anak semata-mata karena khawatir kalau misalnya itu hamil ya, terus dokter bilang ini SPOG itu dokter spesialis kandungan bilang mohon maaf kalau ibu tetap memaksakan ini janinnya tidak sehat gitu. Misalnya itu karena alasan anak. Kalau kata dokter itu ibu nanti yang menjadi lemah itu, jadi lebih dominan ibunya daripada anaknya, sekalipun itu akan berefek kepada anak, itu hanya membayar sehari yang dia tidak puasa itu. Kalau dipakai puasa kuat sesungguhnya itu sama dengan diri doi, mesti beda. Produksi yang diistimewakan dengan produksi yang nggak diistimewakan itu beda. Kembali kepada pembelajaran anak, karena sesungguhnya kita menganut long life education. Jadi pendidikan itu ya prenatal, sebelum menikah bahkan itu sudah merupakan bentuk pendidikan. Karena ada kelak di hari akhir itu ada seorang anak yang menuntut bapaknya mengapa mencarikan ibu tidak solihah. Oh itu loh. Ya. Kenapa perspektifnya bapak dulu hanya cantik, tidak memperkirakan akhlaknya. Itu bisa menuntut loh itu anak kelak di hari akhir. Ya, karena itu dalam Islam itu long life education. Jadi selama hayat di kandung badan, lebih dari itu prenatal.
Prenatal tuh malah sebelum pre-marriage, sebelum perkawinan dilakukan itu sudah melakukan media pembelajaran bagi anak. Kemudian ketika hamil itu prenatalnya, ketika pas natalnya itu demikian seterusnya, itu pendidikan sampai orang itu meninggal. Oke, satu mud itu satu gantang sama dengan tadi berapa gram? 600 gram. 6 on ya, 6 on. Ya, itu yang harus di. Oke. Ada perspektif lain ya, terkait dengan mengapa puasa itu diwajibkan oleh Allah ya, seperti yang kita tahu ada maqasid syariah, yang maqasid syariah itu bahwa tidak ada segala sesuatu yang diperintahkan maupun yang dilarang kecuali kembali manfaatnya kepada orang per orang yang melakukannya, secara umum kepada umat manusia. Karena itu ada disebutkan hifdun nafsi ya, bagaimana orang itu tumbuh kembang sebagaimana semestinya ya. Jadi ada banyak perspektif sesungguhnya, tidak hanya sebatas kita menghindar makan dan minum ya, karena seperti tadi disampaikan bahwa Allah tidak merasa penting ya, man lam yada' qala zur wal amal bih falaysa lillahi haja fi ayyada at'amahu wa sarabahu. Mau kamu tidak makan tidak minum, nek kamu masih begitu, Allah tidak merasa perlu untuk memberikan apresiasi atas puasamu gitu loh. Jadi lebih daripada itu, karena itu Imam Ghazali itu memberikan tipologi orang yang puasa sebatas hanya meninggalkan makan dan minum itu dianggap puasanya orang awam, semua bisa melakukannya. Nah ini grade kita di tahun ini, ketika Allah beri kesempatan kita menemui Ramadan, harus kita ganti, sudah lebih dari sekedar tidak makan tidak minum ya. Tapi menurut Imam Ghazali itu ada siyamul khawas, orang yang puasa khusus. Itu puasa khusus itu ya karena di samping hadis ini ada hadis yang menyatakan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang puasa tidak mendapat apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka sungguhnya ada tuntutan lebih. Ya tadi itu amal zur dan qaula zur itu jangan sampai dilakukan. Maka mohon maaf, kembali lagi kepada yang pernah kita dengar dengan kata-kata naumus shaim ibadah. Naumus shaim ibadah itu khusus bagi orang yang tidak bisa menginisiasi kebaikan-kebaikan yang semestinya dilakukan ketika dia puasa. Bawaannya itu nyekel HP, nge-game, ngepel laptop, buka game itu lebih baik tidur daripada begitu. Tapi kalau kita bisa menginisiasi, zaman punya target Qurannya semakin lancar, misalnya begitu dipakai membaca sholawat macam-macam, itu menjadi lebih baik. Karena nanti kan saya sampaikan ini ya. Jadi ada penelitian di Kota Malang ini, ada 3 strata sosial yang disasar, ekonomi menengah, ekonomi menengah ke bawah, dan ekonomi ke atas. Orang yang punya status sosial berbeda-beda sebelum puasa begini dikumpulkan, semua di general check up. Semua itu di jurnal check up, kemudian ditanya motivasinya tentang puasa. Bapak tahu selesai insya Allah kita puasa. Bagaimana menurut Bapak? Aduh, kalau ini karena dia elit punya uang, kalau bisa diganti dengan uang, mending nggak usah puasa, saya ganti aja. Ini termasuk kategorinya motivasinya untuk puasa rendah. Atau orang naudzubillah min dzalik, yang terpikir dalam benaknya ketika puasa itu bukan sulitnya menahan makan dan minum, tetapi bayangannya sebagai seorang suami, seorang bapak
yang harus kemudian secara tradisi memberikan rewardnya kepada istri dan anak-anaknya itu. Sementara dari mana dengan musim pandemi begini gitu, paham ya maksudnya nggih? Jadi kebiasaan harus ada baju baru, jilbab baru, sepatu baru itu loh nggih. Itu bapak itu sumpeknya bukan persoalan puasa. Jadi datangnya puasa itu tidak dianggap beratnya orang melakukan, tapi beratnya menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan kebiasaan ketika puasa itu tiba. Padahal Kanjeng Nabi sudah menjelaskan, laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman imanuhu yazid. Hari raya itu bukanlah diperformkan, ditampilkan dengan baju yang baru, tetapi hari raya itu adalah orang yang imannya semakin naik, tambah. Syawal itu, jadi Ramadan itu pembakaran, membakar energi, membakar kalori, namanya termasuk itu membakar nafsu itu. Nah, setelah itu ada ya seperti logikanya begini loh ya, nafsu dosa itu kan seperti kerak, maka kerak, kalau kerak besi itu hanya hilang ketika dipanasi, dilas itu hilang itu keraknya, dibakar. Jadi Ramadan itu artinya panas itu. Nah, setelah Ramadan Syawal itu artinya ya tarakka, peningkatan. Apa yang sudah meningkat setelah kita melakukan ibadah puasa itu. Jadi itu logika ya untuk perspektif. Tadi saya ceritakan itu. Ada orang yang puasa, wah ketika puasa itu yang dibayangin dosanya akeh. Ketika puasa dengan mudahnya dosa dihilangkan oleh Allah, dengan mudahnya kesempatan melakukan kebaikan yang kemarin-kemarin nggak pernah dilakukan, dengan hanya 30 hari saja Allah kemudian memberikan pahala yang banyak. Jadi mempersepsi dia itu puasa itu selayaknya ada satu mall yang kemudian memberikan diskon besar-besaran ya, tidak hanya 50%, bisa sampai 90% itu. Maka kadang-kadang dia tidak merasa perlu dengan apa yang dibelanjakan, tapi mumpung ini diskon, wah akhirnya dia bawa uang tidak hanya secukupnya ya. Sebanyak apa yang dia beli itu disiapkan semua, beli. Karena setelah itu tidak ada lagi gitu. Nah, ini yang kalau orang paham begitu. Jadi ketika 3 strata sosial yang berbeda itu diteliti, jalan check up, ditanya motivasinya, ternyata setelah puasa, di tengah-tengah puasa, di jalan check up lagi, ya, ditanya motivasinya gimana Pak setelah melakukan puasa sekian hari itu, mereka jawab macam-macam itu, ya masih tetap orang yang merasa berat di awal, masih berat ketika melakukannya, ya. Sama orang yang termotivasi untuk puasa karena harapannya dosanya diampunkan, begitu setelah Syawal masuk, di jalan check up lagi. Dan kemudian ditanya lagi motivasinya. Ternyata 3 kali pemeriksaan dan 3 kali pertanyaan tentang motivasinya mengapa puasa itu berbeda-beda. Siapapun orang yang strata sosialnya, jika dia mempersepsi puasa itu sebagai sesuatu yang positif untuk kepentingan hidup, ya, baik di dunia maupun apalagi di akhirat. Jadi dia mengkoneksi kehidupan tidak semata-mata di dunia tapi juga di akhirat, ya, kecenderungannya sehat. Tapi ketika orang itu merasa terbebani dengan puasa, berbagai alasan, ya, apa karena sudah terlalu memanjakan dirinya, sakwaya-waya sewaktu-waktu dia makan-makan, dia minum-minum, ya, dengan mudah, terus harus kemudian dikondisikan yang bersangkutan tidak makan, tidak minum ya sekian jam, itu menjadi problem bagi dirinya, ya. Atau yang karena tadi itu membayangkan harus membeli baju baru, ternyata orang yang motivasinya tidak positif untuk melakukan puasa itu kecenderungan tidak sehat, ya. Itu persoalan motivasi. Yang kedua, persoalan ritme orang bekerja. Sebelum puasa, ritme pekerjaan orang itu rata-rata 8 jam.
Kemudian ada SKB 3 menteri, ya. Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, ya. Menteri Kesehatan. Kan ada beberapa menteri yang bersepakat menerbitkan satu keputusan bahwa, ya, pekerjaan yang awalnya dibebankan 8 jam bagi tiap orang dalam sehari itu harus dikurangi menjadi 6 jam. Misalnya dikurangi 2 jam. Karena yang biasanya jam 7 harus berangkat menjadi setengah 8 baru boleh berangkat. Jam 8 masuk kantor, jam 3 sudah selesai. Nggih. Nah, kalau orang kemudian memaknai berkurangnya waktu bekerja ini tidak berimplikasi kepada kebaikan yang sesungguhnya bisa dilakukan, kalau itu di luar Ramadan tidak bisa dilakukan, ya kecenderungan tidak sehat lagi. Orang itu nggak boleh drastis. Kalau bekerja di luar Ramadan 8 jam, begitu Ramadan, ini jangan sampai kurang dari 8 jam. Kalau misalnya 6 jam, oke. Iya, 6 jam itu di kantor. Maka harus dikonversi yang 2 jam yang di kantor itu di rumah. Pakai baca Quran, baca sholawat, gitu ya. Dan yang menarik, tidur setelah subuh, apalagi puasa, berpotensi gula darahnya naik, tensinya naik, jantungnya lemah. karena itu mulai hari ini jangan membiasakan diri gitu loh, nggih. Sekalipun pemerintah itu memaklumi lah, nggih. Karena biasanya orang itu bangun jam berapa? Jam setengah 4 atau jam 4, menjadi jam 2 sudah bangun, jam 8 harus bekerja, untuk supaya pekerjaannya tetap produktif sehingga dimaklumi itu, jadi awal pekerjaannya diundur. Tetapi ini tidak cukup sehat. Jadi kalau mau tidur nanti setelah duha lah mau tidur itu. Tapi bagaimana dengan orang yang bekerja? Masa tidur bersama, tidur together, ya, di kantor masing-masing, kan nggak mungkin, ya, tapi ini penelitian ilmiah, jadi kecenderungannya orang tidur setelah subuh, niki gula darah dan tensi darahnya naik. Karena itu harus dipakai umek dulu lah, sekalian ngantuknya dipolkan, cuci yang makan piring itu macam-macam, kemudian belanja dulu di pasar. Kalau nggak belanja hari ini nanti habis, ya. Setelah selesai rehat sebentar gitu loh. Intinya niku penting ya ternyata, karena supaya makna puasa itu betul-betul ada. Secara umum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberikan statement, ya. Likulli syai' zakat wa zakatul jasati as-shaum. Segala sesuatu itu harus ada dizakatkan. Zakat itu harus ada yang dikorbankan. Bahasanya itu yang disucikan. Jadi di dalam perspektif medis, tidak kalah pentingnya, ngeten nggih, kita tuh tubuh kita itu, ya, dengan metabolisme tubuh, ya, karena terus bekerja itu direhatkan. Layaknya orang pergi jauh, ya, naik kendaraan, apalagi sepeda motor, itu harus sekian jam berhenti. Tidak saja yang nyupir itu capek, ada kantuknya, tapi juga memberikan pendinginan terhadap mesin. Karena saya melihat itu depan mobil itu mesti ada mas ini mas, yang jadi memberi radiator, jadi memberi kesempatan angin tuh masuk. Main sampai ada mobil tuh kapnya diberi irung, ya, yono irungnya gitu. Itu untuk nambah supaya angin jadi tidak panas. Ya. Makanya sering saya melihat kan ada mobil tuh yang kapnya itu terkelupas karena tidak ada proteksi di dalamnya itu, karena panas.
maka itu butuh pendinginan. Ya, tidak saja untuk kapnya tapi untuk mesinnya. Nah, kita juga butuh pendinginan. Nah, puasa itu cukup dalam penelitian ya satu tahun itu diberhentikan atau didinginkan selama 1 bulan. Dan Napoleon Bonaparte ketika menginvasi Mesir itu tidak hanya tentara yang diajak, seluruh pakar dalam bidang masing-masing itu diajak, yang dokter, yang arkeolog, yang ahli agama, semua diturunkan. Jadi sesuai dengan tupoksinya masing, yang tentara nanti siap-siap satu waktu perang, yang dokter mengamati bagaimana tradisi yang berkembang, yang arkeolog mencari tahu tentang situs-situs peninggalan. Sampai kemudian ditemukan tradisi menarik orang Islam di Mesir itu. Setiap Ramadan mesti puasa. Kenapa? Kemudian diteliti. Dan itu yang kemudian hari ini menjadi sebuah istilah di dalam kedokteran. Ada istilah diet. Puasa. Jadi orang misalnya pagi mau dioperasi itu setelah malam nggak boleh mengkonsumsi apapun. Kalau orang mau donor darah, orang mau gini itu untuk beberapa hal tertentu tindakan medis itu tidak diperkenankan. Itu ada istilah puasa. Perawatnya tahu tulisannya puasa. Itu diinisiasi oleh ajaran agama. Itu kita menjadi bangga karena sesungguhnya ya ini murni bukan sebuah inisiasi orang per orang atas nama Kanjeng Nabi sebagai seorang pribadi. Kita melepaskan sebagai pribadi yang tidak dispesialkan oleh Allah. Tetapi ini adalah inisiasi Allah. Allah yang tahu, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi aturan layaknya kendaraan itu diterbitkanlah aturan main oleh masing-masing pabriknya itu. Menarik. Lebih dari itu tadi saya bilang ada perspektif-perspektif itu. Yang kedokteran barangkali cukup, walaupun ada catatan yang panjang lebar di sini. Tetapi menarik itu sesungguhnya secara sosiologis puasa itu membangun empati. Membangun empati. Yang dimaksud membangun empati itu gimana? Luar biasa. Allah itu tidak hendak sejak awal memberi rezeki kepada hambanya itu sama. Jadi kita itu tidak dibagi kemudian rezekinya sama per bulan sekian seperti misalnya golongan 3 pegawai negeri itu atau golongan 4 itu enggak ya. Ada orang yang luar biasa. Deal bisnisnya mungkin kurang dari setengah jam meraup keuntungan yang luar biasa. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din firz. Terusannya apa? Famal ladzina fuddilu bi ghati rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Afa bi nikmatillahi yajhadun. Persoalan rezeki Allah nggak akan memberikan sama. Pertanyaannya yang tidak sama itu jangan sampai tidak rata. Unik itu. Allah itu sungguh mendelegasikan kepada kita supaya ada keguyuban, ada asih-asuh, saling memberi, saling menerima itu di sini. Orang saling membutuhkan orang lain. Sejak awal diciptakan kita sebagai makhluk sosial yang saling bersinergi dalam membangun kehidupannya, termasuk masalah rezeki. Allah nggak berikan sama itu, dibeda-bedakan. Tapi kalau terjadi kesenjangan sosial, itu sungguh bukan kesalahan Allah. Itu kesalahan masing-masing kita. Allah ingatkan dalam ayat yang lain, wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Setiap orang menerima rezeki, pastikan rezeki itu ada bagian dari orang lain. Orang lain itu siapa? Istri. Orang lain itu siapa? Anak. Orang lain itu siapa? Siapapun yang bekerja pada dirinya. Orang lain itu siapa? Orang menjadi tanggungannya karena persoalan genealogi keluarga atau yang lain, atau sama sekali orang lain. Nah, kita ini dikasih pengalaman religiusitas
dan spiritualitas melalui puasa. Di waktu-waktu yang biasa kita makan, kalau nggak makan kita lapar, terpaksa harus kita tahan. Taruhlah jam 8, jam 9, sampean merasa lapar. Ketika sampean merasa lapar itu yang sampean pahami adalah ketika puasa, ya Allah, ternyata kalau pas puasa begini jam segini lapar. Dan sampean tidak berkutik. Kalau di luar puasa begitu nggak rasanya sudah waktunya makan, kadang sudah sampean nggak perlu lihat jam lagi. Nah, mestinya kita dihadapkan pada kenyataan, oh yang seperti ini ada banyak orang loh di luar kita. Kalau pas waktunya kita di luar puasa, ketika kita lapar, dengan mudah kita mengakses apa saja untuk menolak lapar. Tapi ketika Ramadan, niki kita semua justru terhenti, tidak bisa memenuhi keinginan kita makan minum. Nah, ketika kita tidak bisa makan minum karena memang belum waktunya kita berbuka, kita ini diminta ingat, ya Allah, ternyata lapar itu tidak menguntungkan. Bagaimana dengan orang selain saya di hari-hari biasa yang tidak cukup mudah ketika lapar datang dia bisa makan. Nah, itu loh logikanya mengapa kemudian dalam tradisi di Indonesia ada istilah takjil. Takjil itu tadi ya bahasa itu menyegerakan. Karena luar biasa, Allah itu melalui nabinya, ayo cepat-cepat, ayo cepat-cepat. Jadi Allah yang mewajibkan kita nggak boleh makan, tapi begitu kumandang azan disampaikan, kita dengar itu, ayo. Nggak boleh malah orang itu. Jadi kalau dulu itu ada RCTI atau Metro itu. Kalau ulang tahun itu, ulang tahun TV swasta ini ada sayembara touch ya. Jadi touching mobile. Jadi megang mobil. Jadi orang itu sebelum perlombaan harus menyerahkan bahwa diri sehat macam-macam karena panitia tidak mau kepotokan kalau terjadi macam-macam. Orang itu hanya dikasih rehat, tidak berdiri megang mobil, itu hanya untuk sholat dan ke kamar mandi. Jadi megang mobil sebanyak orang itu, semakin orang berguguran di hari pertama, hari kedua, hari mungkin sampai 1 bulan dia, orang yang terakhir itu dia yang dapat mobil. Itu ada Metro atau lupa saya Pak RCTI. Jadi ada setiap hari ulang tahun itu program, jadi mobil Navara gitu ya, mobil double kabin, megang gitu. Mungkin diganti Alfa atau apa gitu. Terima nyekel mobil mau nanti dapat hadiah mobil. Tapi itu berdiri dan kuat-kuatan pegang itu. Hal seperti itu nggak boleh kemudian kita analogkan ketika puasa. Takmir masjid. Para jamaah di antara kalian semua yang sampai nanti Isya masih bertahan belum berbuka, ya, akan ada hadiah untuk sampean. Wah, diam. Terus dilelang itu, ayo ganti sampai mari traweh, sampai esok paginya. Jadi orang yang paling akhir dia kemudian mendapat mobil misalnya gitu ya. Ya. Itu malah nggak diperkenankan itu, karena fisik kita itu nggak memungkinkan kita paksa begitu. Karena itu nanti disunahkan, Nabi tadi sampaikan kalau takjil itu menggunakan yang manis-manis, representasinya adalah korma atau sedikit air, jangan yang terlalu dingin, jangan yang terlalu panas itu. Ya, kemudian baru sholat. Sekalipun ada hadis ya, jadi teman-teman Maliki itu biasanya tidak mau buka sebelum sholat maghrib. Allahu Akbar, sholat dulu, setelah sholat baru berbuka. Harus ini enggak. Orang itu la tazalu ummati bi khairin ya ma'ajilu
bahasanya di ma'ajjalul iftar wa akharus sahur. Jadi orang umatku akan selalu dalam kebaikan ya ketika berbuka itu atau adzan maghrib dikumandangkan segera berbuka. Nah, sampai disebutkan al-farqah farqatan, kata Nabi, bahagia itu dua. Bahagia ketika menemui adzan maghrib kita langsung berbuka, dan bahagia ya, kelak kita akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi katakan dalam satu hadisnya. Makanya kita punya komitmen moral, jangan sampai di masa, di waktu yang orang semuanya ini bahagia karena euforia menghilangkan laparnya seharian, ini masih ada yang merasa lapar. Karena kita punya komitmen, jangan sampai ada orang masih lapar saat waktu buka itu masuk. Maka orang kemudian mentradisikan membawa banyak makanan, buah-buahan, apa sajalah diserahkan di masjid, di musola, di masjid taklim, ada yang ditaruh di depan jalan, orang lewat dikasih misalnya gitu. Itu namanya takjil. Karena takjil itu logikanya sunnahnya diberikan. Takjil kok didol. Pakai uwe lagi jual. Bensin. Jual bensin dan takjil gitu. Ya, ya gitu. Dulu di apa namanya? Di Soekarno-Hatta itu ada namanya pasar takjil. Kemudian waktu pemerintahan yang lalu kita kritik, bah ojo pasar takjil, pasar Ramadan nggak apa-apa, takjil kok didol. Ya, sekalipun di sana ada anotasi yang dihilangkan, menjual jajanan untuk takjil bagi yang berkenan, dowone jual takjil gitu. Ya. Jadi tetap boleh jual, boleh masih nggak ada yang melarang jual koktail, jual kolak gawe ini jam 09.00 ditutupi rapet, jam 3 didol, mulai koma mambu gitu. Itu sering didapatkan itu ya. Jadi logikanya harus diberikan. Itu sebagai komitmen moral itu. Jadi kita ini puasa diarahkan punya pengalaman spiritual layaknya orang yang biasa, lapar karena tidak biasa atau tidak mungkin saat waktu makan dia segera makan karena miskin itu. Karena itu komitmen kita, begitu puasa selesai kita langsung zakat. Jangan sampai ada orang lapar lagi, jangan orang lapar lagi begitu. Terus ceritanya iku piye kok zakat fitrah iku dari beras yang diterima dari sekian orang dadekno siji dulu diadai maneh iku lha opo? Pengalaman di Mergosono zaman Mas Akhir wis ana apa durung niku. Jadi kita kepengen membeli pembelajaran orang zakat itu. Jadi awal-awal puasa gini kita sudah punya data. Data yang kita dapatkan dari RT RW. Begitu orang masuk ke tempat yang kita siapkan, panitia zakat fitrah misalnya, orang masuk, itu langsung kita sodorkan, ini Pak, ya data fakir miskin di RT RW kita, jenengan yang mana, milih sendiri. Di samping kita siapkan beras bagi yang tidak bawa beras. Beras saja banyak karung, ada yang harga sekian, ditanya, biasanya jenengan makan setiap hari itu yang berasnya 1 kilo berapa? 7.000 misalnya, sebaiknya kalau untuk zakat yang 10.000. Oh gitu nggih, ambil yang 10.000 gitu. 3 kilo, kita 3 kilo nggih. Karena menurut jadi 3 mud itu sama dengan 2,7 gram. Jadi 3 kilo kurang sedikit. Itu kelebihannya kita anggap sebagai sedekah. Jadi jangan 2,5 kilo. Jadi 3 kilo pun. Begitu kemudian masuk ke panitia, langsung di situ sudah ada,
kita siapkan tulisan tuh zakat fitrah dari siapa, keluarga siapa, untuk bapak siapa, alamat di mana, langsung kita serahkan. Orang yang terima itu masih baca ini, ya Allah, mungkin ada orang segan ngasih sendiri atau nggak tahu alamatnya. Matur nuwun nggih, sampaikan salam saya kepada yang coba itu. Nah kalau kemudian dijadikan satu, dibagi, terus yang ngantri kita nggak kenal siapa yang mau kita kasih. Makanya sebaiknya ngasih zakat fitrah itu kepada orang yang kita kenal. Jadi kalau dalam hadis itu sebutkan, ini karena media, zakat itu termasuk sedekah. Bahasa umumnya itu sedekah. Komitmen kita, rezeki yang kita terima tidak untuk kita, itu namanya sedekah. Komitmen. Sodako itu seakar dengan kata sidkun, seakar dengan kata tasdik, seakar dengan kata sidako. Sidako itu persahabatan. Sedekah itu komitmen. Komitmen harta yang kita terima tidak untuk kita sendiri, harus diterima non. Karena itu ada sedekah itu mesti ya dibagi. Ada sodako tatawu, ada sodako wajib. Yang wajib itu zakat, yang wajib itu nadar, yang wajib itu yang apa namanya ya zakat, nadar, yang satunya lagi nafkah ya, atas nama orang tua, atas nama suami gitu. Yang sunnah itu apa? Yang sunnah itu ada hibah, ada hadiah, termasuk buwuh itu ya, kado itu di sini nih ya. Kemudian ada peminjaman, ada gadai, sampai wakaf. Jadi ada keran-keran ekonomi dalam Islam ya, agar tidak ada yang miskin. Semua itu rata dengan berbagai pintu macam-macam. Itu mestinya begitu. Makanya tinggal pilihan-pilihan. Malah nadar itu kalau di Iran itu dilembagakan di semua masjid punya layanan nadar. Hari ini nadar itu masih sifatnya individual. Sholat 3 rakaat di masjid, baca Quran ternyata hanya Fatihah saja, nggak sumbut itu. Ya, nadar itu sunnah. Ya Allah, jika aku engkau percepat bisa menghafal Quran dalam sekian hari, aku bernadar ya Allah. Beli ayam, disembelih sendiri, dimakan sendiri. Ya nggak bisa nadar itu. Ya, itu kemudian saya bernadar ya, saya akan minta uang kepada orang tua saya. Misalnya kan minta itu ya. Kemudian akan saya serahkan kepada masjid misalnya, pembangunan ini, pembangunan itu. Itu baru nadar. Kalau saya diterima PNS, kalau saya diterima S2, kalau saya diterima macam-macam itu panjang. Itu ada komitmennya, itu dibentukkan ke finansial. Ada yang sakit, datang ke takmir, keluarga saya sakit, oke. Kita akan minta doa nanti kepada jamaah. Tanya, mau nadar berapa ini? Kalau sembuh, saya akan nadar sekian juta misalnya. Itu diuber terus sama takmirnya. Gimana sudah sembuh belum? Sudah sembuh belum gitu. Nadir, jadi masjid butuh uang ya, masjid ya butuh uang, orangnya butuh sembuh. Jadi yang ndonga yang pasti ya Allah sembuhkan dia ngono ya. Ya Allah terima dia di sini itu. Ada. Jadi nazar itu diarahkan kepada persoalan finansial, bukan lagi individual ngoten. Panjang. Jadi itu komitmen moral ketika orang itu di puasa ya. Jadi membangun empati. Itu ala kulli hal begitu ya. Pun saya kira itu ya, ada beberapa yang lain saya kira nanti kita niki komitmen kita pripun, puasa tetap jalan ngaji qoblal maghrib. Nah, pada tarawih kan jam 09.00 luwe. Qoblal maghrib ya, asar awal begitu ya. Dan alhamdulillah nggak bantu masak di rumah kan jam 3 sedang masak-masaknya gitu. Iki di Bu Susi badhe ngaos gayahe ngono nggih. Padahal mususi lo masih bisa begini ngesai gitu ambil ngaji ya. Ya. Monggo disepakati kalau nggih tetap ngaji kita dahulukan, dan barangkali ada beberapa hal untuk membangun, dan saya yakin sampai terutama bapak-bapak ini di masyarakat juga akan diminta oleh masyarakatnya ya. Tadi yang disampaikan ada yang wafat itu istrinya Pak Thoyib, yang tiap hari datang bangun ini buat itu buat ini istrinya wafat. Istrinya itu Pak Thoyib itu Mas Zakaria itu yang putranya yang malam ikut bantu Mas Jamroni
masang-masang kalau pas lagi kita ngaji gini ya. Tidak ada laporan sampai tadi Pak Thoyib pulang juga nggak ada informasi kalau sakit, tapi sakit memang sudah lama. Dan almarhumah ini orang yang baik ya. Saya bersaksi karena sering putranya itu ya, diminta ya, oleh ibunya bertanya apa saja kepada saya ya, tidak langsung bertanya pada saya tapi melalui putra-putranya ya. Jadi keinginannya baik. Dan Pak Thoyib itu dari sekeluarga ya, itu yang pernah memfasilitasi mahasiswa kita yang dari Rusia itu karena kesulitan tempat, ada yang bawa istri itu yang akhirnya nitipnya rumah di Pak Thoyib itu, karena itu cucunya Pak Thoyib itu kayak orang Rusia itu, putih-putih, rambutnya pirang-pirang. Pirang-pirang itu bukan banyak loh ya, rambutnya pirang-pirang itu. Saya kaget ini orang Jawa, ternyata itu berimplikasi. Lalu cukup lama ya, Mas siapa lupa nama, Farhat sama Cupang, istri namanya Cupang. Itu berbulan madunya di Pak Thoyib itu. Jadi ada salah satu dari putra Pak Thoyib itu yang kemudian punya putri dua itu, dua-duanya itu rambutnya pirang-pirang dan putih-putih. Tekon di dalam gitu. Nah, itu jadi itu orang baik ya, almarhum orang baik dan sayang sekali, sayang sama Pak Thoyib sebagai suami. Jadi selalu punya kehati-hatian. Pak Thoyib sudah ini Mas Jamroni baru ngelem Pak Thoyib ya, orangnya punya hati-hati dan nggak berani macem-macem karena banyak hal. Kita punya kesaksian yang bersangkutan ini orang baik, maghfurun laha marhumah mubasyarah bil jannah. Kita semua niki diistimewakan oleh Allah. Saya yakin istrinya Pak Thoyib juga berdoa seperti kita. Allahumma barik lana fi Rajab Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ternyata Allah tidak berkenan memberi kesempatan kepada beliau Ramadan. Jadi sering kepingin ketemu saya, ya, istrinya Pak Thoyib, tapi karena nggak bisa naik kendaraan tuh, mesti mabuk. Sekalipun ya hanya sini sana kira-kira berapa kilo itu, 7 kilo, 10 kilo rumahnya Pak Thoyib itu. Ya. Semua kehendak Allah SWT, moga-moga senantiasa diberikan kesabaran. Ya. Kita semua Allah berikan bersama keluarga yang kita cinta hidayah inayah. Allah berikan kepada kita usia yang panjang dalam taat kepada Allah SWT, rezeki yang halal yang barokah dan kesehatan yang prima. Kita semua dipastikan Allah menjadi aulad dan solihin, qurrata ayun imaman lil muttaqin. Dan doa-doa yang kita panjatkan senantiasa Allah ijabahi, Allah kabulkan. Allah mudahkan kita ziarah haramain li adail haji wal umrah wa ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga jika ada di antara keluarga kita yang sakit, guru-guru kita yang sakit, Allah segera memberikan kesembuhan, syifaan qudrusakuman wala alama. Kita semua senantiasa diberi sehat, dibebaskan dari segala penyakit termasuk corona. Dan para dokter, para nakes yang sampai hari ini masih berjuang mengikhtiari bagaimana yang sakit diberi sembuh, semoga diberikan ketabahan, kekuatan dan kesehatan yang prima. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk menggapai apa saja yang kita cita-citakan, dan semoga keinginan kita untuk memfasilitasi banyak mbak-mbak terutama yang kebetulan berkeinginan untuk menghafalkan, semoga diberikan kemudahan untuk ada perluasan dan pembangunan pondok ini, dan semoga Allah SWT berikan kita ketetapan iman serta husnul khotimah. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin salihah wa ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardu ilayya inda hajati ilayya wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardu ilayya inda hajati ilayya wa la tunsini ya rabbal alamin.
Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardhu ilayya inda hajati ilayya wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabat lana fi dinina. Rabbana anfa'na bi barakatihim. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, ini termasuk kita bacakan Fatihah untuk almarhumah, dan ada beberapa seperti yang tadi kita rasakan, memang betul-betul ada gempa ya. Sampai hari ini hanya ada luka berat dan luka ringan, belum ada korban meninggal yang disampaikan. Hanya banyak rumah yang roboh dan sekolahan, termasuk kampus kita yang di Batu ya. Korban meninggal 1 ya. Korban meninggal 1. Niki yang rusak sekolah sampai 9, ada vaskes rusak 3. Yes. Kalau rusak ringan sampai 136 unit ini. Rusak sedang, rusak berat, rumah ibadah ya ada beberapa yang hancur ini, dan fasilitas umum. Nggih, likulli syai' hikmah, semua ada hikmah dari Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengendaki, Allah yang punya keinginan. Kita hanya diminta sabar dan sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.